makanya pakainya do. Lagi satu. Oke, she is applying a visa to Taiwan kayak gitu ya. Jadi lagi sedang apply visa ke Taiwan. Nah, terus kalau yang ditanyakan adalah a visa to Taiwan atau Taiwan visa aja gitu. Nah, misalnya yang ditanyakan adalah Taiwan visa ya. Terus kalimat tanyanya gimana? Terus jawabannya, loh yang ditanyakan apa? Taiwan visanya kok, bukan apa yang sedang dilakukan. Kalau what she is doing now itu kan apa yang sedang dia lakukan. Maksud jawabannya Taiwan visa. Ya kan, yang jawabannya kan pasti sedang mengapply gitu kan. Salah, bukan itu. Lagian ini rumusnya juga salah. Ini nggak boleh is dulu kan. What is she loh? What is she applying now kan gitu kan. Terus jawabannya, nah, oke. Terus saya tanya, loh Pak, sedang mengapply itu kata kerja atau kata benda ya Pak? Itu apa? As applying itu kata apa? Kerja. Nah, terus kata apa? Sedang mengapply itu kira-kira kata apa? Sifatnya seperti apa kalau sedang mengapply? Kalau beautiful kan sifatnya cantik. Oh, kita bisa bayangkan, oh cantik tuh kayak gitu. Nah, terus kalau sedang mengapply itu sifatnya kayak apa? Ya, karena memang nggak bisa dijelaskan. Karena itu bukan kata sifat. Ya, bisa kan? Saya sedang makan kan itu Anda bisa bayangkan sedang makan tuh kayak gitu kan bisa Anda bayangkan. Sama is applying itu juga kayak is eating juga. Itu kata kerja. Nah, berarti mengurus kata apa? Kata kerja kan? Nah ya, mengerja oke, kata kerja ya. Ya, terus tadi Anda tanya gini. Ya, nah itu, iya betul. Terus tadi saya tanya kenapa? Lah itu kalimat verbal berarti kan ini kalimat verbal, benar? Benar ya? Setuju kan? Setuju ya? Ini kalimat verbal ya, setuju ya? Sekarang saya tanya lagi. Loh Pak, tadi katanya rumusnya di atas itu. Oh, kalau kalimat verbal itu kan rumusnya WS question ya, ditambah auxiliary. Loh, kok nggak pakainya das Pak? Kok pakainya is, gitu kan? Alasannya apa? Kenapa kok nggak pakainya das Pak? Ini kan kalimat verbal Pak. Is applying katanya kalimat verbal itu kata kerja. Loh kok pakainya is, kok nggak pakainya das? Kok nggak wadasi applying?
Jawabannya apa? Ya, karena ini tensesnya harus dilihat, ya kan. Jadi jangan digebiak uyah kabeh lho ki kok is iki yo is kok entok itu. Nah, karena ada alasannya kenapa ini is boleh, sedangkan ini nggak boleh pakai das. Karena is yang bawah ini karena tensesnya, jadi mengikuti. Seandainya ada pertanyaan buat is she applying, coba jawabannya apa? Jawabannya apa? Oke, isnya hilang nggak? Nggak hilang. Soalnya apa? Karena memang tensesnya seperti itu. Jadi nggak perlu Anda rubah das gini. Malah salah kalau Anda pakainya buat das si applying. Meskipun itu kalimat verbal. Jelas nggak? Tak kasih lagi soal. Tak popo, ben pintar. Oke, coba kalau seperti sama ini. Coba yang kalimat pertama itu ditanyakan apa-nya, jawabannya gimana? Oke, what does she? Terus bawahnya, betul. Enggak dong. What is her pants brand? Terus kalau ini sama append juga. Oke, satu lagi. Yang ditanyakan append-nya. Seperti ini. Yakin? Iya. Enggak, kalau kalimat tanya pakainya balik lagi. Soalnya kan sudah ada did-nya itu kan. Lagi kalau misalnya kayak gini. Yang ditanyakan append-nya. What kan pasti kan pakainya what. Terus ada apa di sini gitu kan. Baru gimana coba. Ini kan sama kayak yang ini, cuma diganti was saja. Ya kan? She is buying a pen, she was buying a pen itu kan sama. Cuma to be-nya diganti gitu kan. Oh, pakainya is. Pak. Ya beli. Ya, belinya udah lewat.
Ya, dia sedang membeli sebuah pensil, sebuah pulpen gitu kan. Cuman kalimat ini nggak boleh seperti ini ya. Jadi harusnya ini ada cerita lain gitu ya. Jadi ada kisah lain yang mengikuti gitu loh. Misalnya when bla 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 gitu. Jadi dia sedang jadi jangan titik tapi harus ada ceritanya apa lagi gitu. Jelas sampai sini? Nah, oke. Yang lain, teman yang lain paham nggak? Oke, paham. Jadi nomor 5 itu pakainya das karena itu pakai apa? Nomor 5 ya, pakai das soalnya itu verb dan itu simple present. Terus nomor berikutnya buatlah pertanyaan dari jawaban yang digaris bawahi. Sudah ring. Bawahnya lagi gerund after preposition. Jadi kita disuruh menentukan preposisi yang digunakan setelah itu ya, titik-titik itu. Nah ini apalan ini sebetulnya. Di modul juga ada itu sebetulnya. Siapa yang jawab? Gilirannya siapa? Habis Mbak Etik. Habis Mbak Etik siapa? Yuk, my friend is good and atau on atau about atau up atau off atau apa? Kalau ini hafalan. Ya, good at ya. Setelah itu diikuti dengan gerund. Terus nomor 2, she complains on ya. Complains on. Terus habis itu they are afraid complain about ya, complain about. Lalu afraid of ya, afraid of betul. Ini hafalan, ini harus dihafalkan. She doesn't feel like working, betul. Jadi like itu bisa sebagai kata kerja juga. Misalnya I like ice cream, saya menyukai es krim. Menyukai itu kata kerja. Ya, tapi like itu juga bisa artinya preposisi. Ya, jadi dalam kalimat ini like-nya di sini adalah preposisi, bukan kata kerja. Jadi she doesn't feel like working on the computer. Nomor 5. Ya betul, to going out tuh. Nah, Anda kepikiran gini nggak? Loh Pak, kalau to itu kan harusnya kan infinitif Pak. Kepikiran nggak kayak gitu? Kok itu going gitu? Ayo, jawabannya gimana? Kok itu jawabannya to bukan Mas Bro? Loh, to kan harusnya diikuti infinitif gitu ya. Misalnya to see, to go, to ride gitu kan. Nah, itu kok going?
Ayo, gimana jawabannya kalau ada pertanyaan seperti itu? Loh, kalau to kan harusnya to go, bukan to going. Soalnya kalau to itu kan diikuti infinitif gitu ya. Heeh. Oke, bisa diterima alasannya itu. Lalu alasannya, ya itu betul ya. Jadi to di situ adalah preposisi, bukan kata kerja. Oke, itu bisa diterima alasannya. Yang kedua alasannya gini, to itu kan diikut infinitif. Jadi infinitif itu maksudnya kata kerja. Ya. Infinitif itu kata kerja yang tidak ada embelan apa-apa itu kan ya. Itu kata kerja. Nah, kalau going out at the weekend itu bukan kata kerja, tapi adalah kata benda. Jadi going out at the weekend, going-nya itu dari gerund, dari bentuk gerund tuh. Ya. Nah, ingat ya, gerund itu kan membuat kata benda dari kata kerja. Nah, going itu di sini diartikan sebuah kegiatan pergi keluar gitu ya. Sebuah kegiatan, bukan pergi keluar ya. Kalau pergi keluar itu kan berarti kegiatan aktivitas itu ya. Tapi ini kita mau ngomongnya sebuah kegiatan, sebuah aktivitas. Jadi itu bukan kata kerja, ya, bukan infinitif. Tapi going di situ adalah maksudnya kata benda. Boleh, ya kalau to diikuti kata benda boleh. Jadi going di situ, jadi alasannya kenapa itu bukan go, karena going di situ bukan kata kerja yang dimaksud, tapi itu kata benda. Jadi itu setelah diikuti kata benda, oke, nggak masalah. Pakai ing nggak masalah. Bisa dipahami nggak? Oke, jadi intinya untuk bagian yang ini Anda harus ngafalin. Preposisi harus dihafalin. Nah, ini yang kadang orang sering salah nih, misal, dan itu membingungkan ya. Biasanya kalau perkenalan gitu ya, "Hi, my name is Susi," gitu ya misalnya. Saya tertarik bermain musik ya gitu, kira-kira ngomongnya gimana? I'm interested apa? Gitu. Nah, biasanya orang pakainya with. I'm interested with gitu ya. Salah. Ya. I'm interested in. Ya. Jadi kalau interested in, ya, bukan at. Jadi misalnya I'm interested at music, gak boleh. I'm interested in music. Nah itu loh maksud saya kenapa itu hafalan. Jadi I'm interested in, katoannya itu, preposisinya itu. Jadi nomor ini Anda harus hafalin. Itu ada daftarnya di modul, Anda boleh cek. Ada itu di modul, tabel gitu kan. Ini pasangannya ini pasangannya ini. Preposition. Preposition itu modul berapa ya? Nggak ada ya? Itu membahas mengenai itu deh, mengenai gerund sama infinitif itu. Modul 5 dan modul 6 dan 7 kalau nggak salah itu. Anda cari aja itu di tabelnya itu ada. Ya, itu Anda nanti diinget-inget. Saya juga nggak hafal semua sih. Kadang ya salah juga. Kadang ya salah juga sih. Kalau nggak sering dipakai ya salah. Cuman yang orang sering salah itu pakainya itu I'm interested. Harusnya in. I'm interested in. Oke, nomor berikutnya. Nah, ini Anda suruh pilih pakainya gerund atau infinitif.
I cannot imagine Peter ayo going atau to go. Kalau imagine itu katokannya apa? Ini juga hafalan ini. I cannot imagine, ya going. Jadi I cannot imagine Peter going. Terus nomor 2, I agree to buy atau I agree buying. To buy. Jadi diikuti infinitif ya. Agree to ya. Nggak boleh agree, nggak boleh agree nggak boleh agree buying, nggak boleh. Ya. Agree to ya, agree to diikuti dengan infinitif. Terus nomor 3, ya to answer, betul. Terus nomor 4, ya to get ya. Jadi ask itu katoannya dengan to. Terus nomor 5, I look forward to. Nah, oke. Ini sama kayak yang tadi barusan saya jelaskan itu. Sama yang tadi loh. Betul. Iya, betul. To seeing, betul. Jadi pakainya gerund ya. Alasannya tadi. Oke. Terus habis itu, nah ini kita membandingkan nih. Comparison of adjective in sentence. Jadi kita membandingkan. Nomor 1, this is a nice cat. It's much. Jadi apa? Titik. Ya, nicer, betul. Lebih nice. Karena dan then-nya itu kan, nicer than. Terus nomor 2 siapa? Here is. Belum dikerjain ini. belum dikerjain pasti. He berarti maksudnya siapa? Emily atau her brother? Nggak ngerjain pasti. Sekarang. Ya, sekarang. Mana? Dikerjain nggak tuh? Oke. Nah, saya lanjut nomor 3 siapa? Ya. Loh 3 loh mbak, nomor 3 loh mbak. This is a difficult exercise, but the exercise with an asterisk is the
most difficult. Oke, terus nomor 4. Coba nomor 4. Coba dibaca soalnya biar Anda latihan ngomong juga. Ya, most interesting. Terus nomor 5. Ya, but father gave me an even better one last weekend. Oke, nomor berikutnya ini nomor ini 1 lagi. Gilirannya siapa? Siapa habis Mbak? Tapi siapa? Loh, kok yang kelas dikit aja ya? Yang lain nggak bisa kelas, Pak? Mbak Meli gitu nggak bisa? Mbak Zela, Mbak Meli nggak datang? Ya udah nggak apa-apa. Sudah saya rekam kok kelasnya, biar lihat rekaman. Terus nomor 1, they don't speak English in this shop. Lalu dirubah menjadi kalimat pasif menjadi English. Rumusnya pasif itu kan gimana? Masih ingat? Pasif sentence atau pasif voice rumusnya? To be verb 3 kan? Ya kan, to be verb 3 kan? Berarti kalau nomor 1 itu gimana? English to be-nya apa? Are, is, am, were, was, apa atau apa? Hah? One. English loh. Is ya. Oke. Ini nggak usah ya. English is not spoken by them. Pakainya is, soalnya ini present tense. Nggak boleh pakai was. Lalu nomor 2. Siapa nomor 2? Ya, boleh. Oke. Boleh. Nomor 3. Nomor 3 siapa? The house kan gitu pasti kan, the house, sebuah rumah. Terus to be-nya apa? Lo last year lo, tahun lalu lo kok pakainya is. Ya, pakainya was. Build